Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Fadiha MPD dan Ibu Darmawan Pak Pahan SPD MPD yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan proposal saya. Judul yang saya ambil adalah pengaruh kurikulum merdeka terhadap kecepatan peningkatan kemampuan praktik siswa dalam mata pelajaran produktif kelas 10 Tata Busana di SMK Citra Harapan Medan, Percut tahun angkatan 2023-2024. Bab 1 pendahuluan, latar belakang industri fashion dan busana menjadi sektor penting dalam perekonomian global yang terus berkembang. SMK Tata Busana di Indonesia memiliki peran sentral dalam menyiapkan generasi muda untuk memasuki industri ini. Mereka memberikan pendidikan yang cukup, mencakup pengetahuan akademis dan keterampilan praktis dalam bidang fashion seperti desain, menjahit, dan manajemen mode. Indonesia telah menerapkan reformasi pendidikan termasuk kurikulum merdeka untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan di SMK. Namun implementasi kurikulum ini dihadapi dengan tantangan seperti pemahaman guru, ketersediaan sumber daya, dan kurangnya panduan yang jelas. Di SMK Citra Harapan Medan Percut, sistem goals diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran produktif seperti desain dan pembuatan pola. Namun tantangan lainnya termasuk perubahan tren dalam industri fashion dan perluasan pengetahuan guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh kurikulum merdeka terhadap keterampilan praktis siswa SMK Tata Busana serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Harapannya hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak sekolah, guru, dan pembuat kebijakan pendidikan untuk meningkatkan pendidikan vokasional di SMK Tata Busana dan mempersiapkan siswa dengan lebih baik untuk karir di industri fashion yang dinamis. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah implementasi kurikulum merdeka terhadap kecepatan peningkatan kemampuan praktik siswa dalam mata pelajaran produktif, khususnya pada mata pelajaran desain dan pembuatan pola kelas 10. Sistem goals yang diterapkan guru membuat kegiatan pembelajaran tidak berjalan dengan waktu yang efektif. Hal ini juga terpengaruh dari kurangnya sumber daya atau fasilitas yang memadai seperti peralatan dan materi pembelajaran mungkin menjadi kendala dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, pembatasan masalah. Yang pertama, pelajaran produktif khususnya pada mata pelajaran desain dan pembuatan pola kelas 10 di SMK Citra Harapan Medan Percut. Dua, evaluasi akan difokuskan pada dampak implementasi kurikulum merdeka terhadap peningkatan kemampuan praktis siswa dalam mata pelajaran desain dan pembuatan pola. Penelitian ini akan memperhatikan pengaruh sistem goals yang diterapkan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran terhadap waktu yang efektif. Yang keempat, kendala terkait ketersediaan sumber daya dan fasilitas seperti peralatan dan materi pembelajaran akan diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi pendidikan yang berkualitas. Rumusan masalah. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka dalam mata pelajaran desain dan pembuatan pola kelas 10 di SMK Citra Harapan Medan Percut mempengaruhi peningkatan kemampuan praktik siswa dan apa dampak dari penerapan sistem goals dalam kegiatan pembelajaran pada waktu yang efektif. Tujuan penelitian yaitu yang pertama menganalisis implementasi kurikulum merdeka, yang kedua mengidentifikasi pengaruh sistem goals terhadap efektivitas pembelajaran, yang ketiga mengevaluasi kendala terkait sumber daya dan fasilitas. Manfaat penelitian yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas kurikulum merdeka, kedua peningkatan kemampuan praktis siswa. Penelitian ini berfokus pada peningkatan kemampuan praktis siswa dalam mata pelajaran desain dan pembuatan pola. Ketiga, optimalisasi waktu pembelajaran. Yang keempat, pengelolaan sumber daya dan fasilitas yang baik. Dan yang kelima, kontribusi terhadap penelitian pendidikan. Bab 2, kajian pustaka. Kajian pustakanya yaitu pengenalan kurikulum merdeka di Indonesia beberapa tahun terakhir bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan di SMK, termasuk SMK Tata Busana. Kurikulum ini memberikan sekolah lebih banyak kebebasan dalam mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan siswa dan permintaan pasar kerja, termasuk dalam industri fashion. Tantangan dalam implementasi termasuk pemahaman guru, ketersediaan sumber daya, dan kurangnya panduan yang jelas. Sistem goals dalam pembelajaran, terutama pada mata pelajaran produktif kelas 10, menjadi kendala karena mempengaruhi tingkat pemahaman siswa antar mata pelajaran. Ketersediaan sumber daya dan fasilitas
yang memadai juga menjadi masalah dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Kajian pustaka yang pertama yaitu mengenai implementasi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka di SMK Tata Busana mencerminkan paradigma baru dalam pendidikan yang memberikan kebebasan lebih kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan pasar. Tujuan konsep ini adalah untuk mempromosikan pengembangan keterampilan praktis dan kreativitas siswa, terutama di SMK sebagai persiapan mereka memasuki dunia kerja. Meskipun tujuannya positif, tantangan muncul dalam pemahaman guru terhadap konsep ini dan penerapannya dalam lingkungan kelas. Pengaruh sistem goals dalam pembelajaran. Sistem goals yang diterapkan di SMK Citra Harapan Medan Percut mempengaruhi proses pembelajaran siswa, di mana siswa harus memenuhi target pencapaian tertentu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa penetapan goals dapat memiliki dampak signifikan dalam proses pembelajaran siswa. Dalam konteks implementasi kurikulum merdeka, perlu dievaluasi apakah sistem goals mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif ataukah menjadi hambatan dalam mencapai kebebasan kurikuler yang diinginkan. Kendala sumber daya dan fasilitas. Ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang memadai penting dalam mendukung pembelajaran praktis di SMK Tata Busana. Peralatan dan materi pembelajaran yang memadai meningkatkan kualitas pendidikan, sementara kurangnya sumber daya dapat menjadi kendala serius. Konsep pengelolaan waktu pembelajaran. Optimalisasi waktu pembelajaran menjadi aspek penting dalam pendidikan vokasional. Strategi pembelajaran yang efisien dan terfokus dapat meningkatkan efektivitas waktu pembelajaran yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu perlu dipahami bagaimana pengaruh sistem goals dalam kegiatan pembelajaran dapat diarahkan pada pencapaian tujuan pembelajaran mata pelajaran produktif di SMK Citra Harapan Medan Percut. Yang kedua, ada kerangka berpikir. Implementasi kurikulum merdeka di SMK Tata Busana melibatkan beberapa tahapan penting yang perlu dianalisis untuk mengadaptasi dan penerapannya. Tahap pertama adalah pemahaman konsep kurikulum merdeka oleh para guru, diikuti oleh pengembangan kurikulum responsif terhadap tuntutan industri fashion. Tantangan dan resistensi dalam penerapan juga penting untuk diidentifikasi. Hasil dari implementasi termasuk perubahan dalam pendekatan pembelajaran dan peningkatan keterampilan praktis siswa. Yang ketiga yaitu hipotesis tindakan. Yang pertama ada hipotesis utama yaitu terdapat pengaruh positif dari implementasi kurikulum merdeka terhadap peningkatan kemampuan praktis siswa dalam mata pelajaran desain dan pembuatan pola di SMK di kelas 10 SMK Tata Busana Citra Harapan Medan Percut. Yang kedua yaitu hipotesis pendukungnya. Yang pertama, terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman konsep kurikulum merdeka antara para guru di SMK Tata Busana Citra Harapan Medan Percut. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang responsif terhadap tuntutan industri fashion memiliki dampak positif terhadap hasil belajar siswa di mata pelajaran produktif. Bab 3, metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMK Swasta Citra Harapan, Jalan Medan Percut, kilometer 19,5, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian yaitu dilaksanakan pada bulan September 2023. Objek penelitian adalah implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran desain dan pembuatan pola kelas 10 di SMK Tata Busana Citra Harapan Medan Percut. Subjek penelitian melibatkan siswa kelas 10 Tata Busana Citra Harapan Medan Percut yang mengikuti mata pelajaran desain dan pembuatan pola. Data dan sumber data. Data kuantitatif hasil belajar siswa dalam mata pelajaran desain dan pembuatan pola. Data demografis siswa untuk mengidentifikasi potensi perbedaan hasil berdasarkan karakteristik siswa. Angket atau kuesioner yang diberikan kepada siswa dan guru. Data kualitatif yaitu wawancara dengan guru yang mengajar mata pelajaran desain dan pembuatan pola. Observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran di kelas 10, dokumen-dokumen sekolah seperti kurikulum, rencana pembelajaran, dan catatan pertemuan untuk mendukung analisis implementasi kurikulum. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, yaitu data kuantitatif dilakukan melalui analisis nilai-nilai siswa dan angket. Sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
Teknik analisis data yaitu rumus regression linear sederhana yang dapat digunakan adalah Y sama dengan A tambah B, X tambah Y yaitu peningkatan kemampuan praktis siswa, X implementasi kurikulum merdeka, A yaitu adalah intercept, dan B adalah koefisien regresi. Sekian presentasi dari saya. Kepada para audiens, jika ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Kepada Deliza. Baik, dipersilahkan nih. Izin Deliza, saya ingin bertanya. Baik, silakan Intan, dipersilakan. Pertanyaan saya yaitu apa dampak dari sistem goals yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di SMK Citra Harapan Medan Percut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jawabannya, sistem goals yang diterapkan di SMK Citra Harapan Medan Percut ini memiliki dampak yang signifikan pada proses pembelajaran siswa. Dalam sistem ini, siswa harus memenuhi target pencapaian tertentu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam konteks mata pelajaran desain dan pembuatan pola, hal ini mungkin mengarah pada pembatasan waktu yang dialokasikan untuk penugasan keterampilan praktis. Salah satu dampak utama dari sistem goals ini adalah pengaruh terhadap efektivitas waktu pembelajaran. Keterbatasan waktu yang diberikan untuk mencapai tujuan tertentu dapat menghambat kemampuan siswa untuk benar-benar memahami konsep atau mengembangkan keterampilan dengan mendalam. Selain itu, sistem goals juga dapat memberikan tekanan tambahan pada siswa untuk mencapai target-target tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan, yang mungkin mengurangi pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dan menciptakan suasana belajar yang kurang santai. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Intan. Bagaimana Intan? Baik, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih, Deliza. Baik, terima kasih. Sekian presentasi proposal dari saya. Selamat siang.